Kelompok 5 akan memaparkan tugas politik hukum, yaitu politik hukum pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut SBY merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Namun beberapa kalangan memandang bahwa produk hukum pada masa pemerintahan SBY masih bernuansa neoliberal. Kegagalan rezim pemerintahan SBY ditandai dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang terbit bukan memihak pada negara dan rakyat, melainkan berdasarkan pengaruh kepentingan atau motif kelompok usaha bisnis atau kapital atau pinjaman lembaga multilateral. Beberapa contoh undang-undang yang terbit pada masa pemerintahan SBY yaitu diantaranya Undang-Undang Migas, Undang-Undang Privatisasi Air, Undang-Undang Privatisasi BUMN, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Pelayaran, dan lain sebagainya. Nuansa neoliberal mulai tampak pada saat adanya rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang mana tujuannya adalah membuat lembaga pendidikan dikelola dengan menggunakan model perusahaan. Hal tersebut dapat menghilangkan tanggung jawab pemerintah sebagai penanggung jawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas dan murah. Pada April 2010, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh lain nuansa neoliberal pada rezim pemerintahan SBY yaitu tidak tercapainya konfigurasi politik hukum yang diharapkan mampu memberikan keadilan serta kemanfaatan hukum yang berpihak pada kesejahteraan dan rasa tentram masyarakat, yang ditandai dengan melemahnya sistem penegakan hukum khususnya terhadap perkara-perkara korupsi yang berimbas pada naiknya angka korupsi di Indonesia. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan pada penelitian ICW yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa tindak pidana pemberantasan korupsi selama ini gagal menyentuh pejabat berkuasa dan hanya menyentuh pejabat menengah ke bawah, khususnya pejabat di tingkat pusat. Selama 98 sampai 2007, kasus korupsi yang ditangani hanya 82 kasus dengan total kerugian negara hanya 1.413 triliun. 82 kasus, sedangkan 38 kasus terjadi sebelum 2004 dengan kerugian negara sekitar 937 miliar. Korupsi yang terjadi di Indonesia pada masa itu seperti fenomena gunung es hingga yang nampak hanya segelintir saja, namun bisa jadi yang belum terungkap angkanya sangat besar. Menilik pada fakta ini menunjukkan level kebijakan politik SBY belum mampu membendung angka korupsi yang semakin membengkak pada masa pemerintahannya. Secara teori, keberhasilan penegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan, persamaan hukum dan kesejahteraan masyarakat memang seharusnya didukung oleh politik hukum suatu negara yang tetap bekerja secara konsisten dengan menjunjung asas semua orang sama di depan hukum. Karakter politik yang ditunjukkan pada masa pemerintahan SBY terkesan ambigu, sebab faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, ideologi hukum yang menjadi dasar struktur hukum masih bersifat kapitalistik. Dampaknya beberapa produk hukum terkesan tidak berpihak pada kepentingan kemaslahatan rakyat, tetapi justru digunakan sebagai legitimasi kepentingan para pemilik modal, seperti pada pemberlakuan Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Kedua, karakter politik hukum SBY yang telah terjebak oligarki politik, yaitu tatanan hukum yang terbangun pada masa pemerintahan SBY, terutama dalam tataran proses pembuatan produk hukum dan penegakan hukumnya lebih dikuasai oleh beberapa individu dengan menggunakan instrumen politik untuk tujuan-tujuan pragmatis. Hal ini terlihat pada lambatnya penyelesaian kasus-kasus korupsi. Contohnya dalam kasus korupsi Bank Senturi, pembangunan Wisma Atlet di Palembang, dan pembangunan proyek Hambalang di Bogor, yang mana memang dalam kasus tersebut melibatkan oknum elit parpol tertentu. Oligarki politik yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia dikarenakan faktor ideologi liberalisme kapitalisme. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai resume politik hukum
hukum era reformasi dalam jeratan oligarki politik. Era reformasi membuat masyarakat Indonesia dapat mengekspresikan kebebasan politiknya, berbeda dengan rezim Soeharto yang benar-benar dibungkam dan kebijakan hukum yang dikeluarkan untuk kepentingan hegemoni politik Soeharto beserta kroni-kroninya. Pasca jatuhnya Soeharto, karakter politik hukum beralih kepada oligarki dari partisan politik. Hal ini berdampak pada kebijakan politik presiden, paling tidak harus mendapat dukungan dari koalisi politik partai. Bila tidak, maka berdampak kebijakan politik presiden menjadi tidak populis. Hal ini berlaku pula pada tingkat pemerintahan daerah. Perubahan karakter politik hukum yaitu bertumpu pada oligarki politik para partisan politik, menjadikan arah dan orientasi kebijakan politik hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan partai politik yang ada di DPR dan DPRD. Ditolaknya laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie oleh DPR pada tahun 1999 dan kejatuhan Gus Dur sebagai presiden merupakan bukti bahwa politik hukum bergantung pada hasil kompromi politik para elit di parlemen. Kekuatan parlemen yang memiliki kekuatan politik sangat signifikan dalam memberikan proteksi terhadap hegemoni politik seorang presiden. Maka calon presiden harus memiliki dukungan partai politik di parlemen untuk melindungi kebijakannya. Sejak dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sampai 4 kali amandemen, kekuatan politik parlemen semakin diperkuat yang ditunjukkan dengan beberapa perubahan, diantaranya sejumlah penunjukan pimpinan dan ketua yang mengepalai puncak lembaga yudikatif serta eksekutif harus mendapat rekomendasi dari parlemen atau DPR. Contohnya Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Angkatan Bersenjata, pimpinan KPK, yaitu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan kemudian dipilih oleh para anggota parlemen di DPR RI. Hal ini berbeda dengan rezim Soeharto dan Soekarno yang mana proses penunjukannya terpusat di tangan presiden. Atas dasar itulah seorang kepala negara di era reformasi, contohnya Susilo Bambang Yudhoyono, membuat langkah strategis melalui upaya-upaya membentuk koalisi politik dari sejumlah partisan politik dalam rangka memproteksi sejumlah kebijakannya. Parlemen yang cukup dominan mempengaruhi berbagai kebijakan strategis di Indonesia sejatinya makin mempertegas bahwa oligarki politik merupakan salah satu variabel yang cukup diperhitungkan dalam mewarnai model karakteristik dan konfigurasi politik di Indonesia, termasuk wajah politik hukum di Indonesia. Wajah politik hukum di Indonesia pada era reformasi yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan oligarki politik para elit di lingkungan kekuasaan dan parlemen, akhirnya berimbas pada sejumlah produk hukum yang harus mengartikulasikan aspirasi politik. Sebagian besar anggota parlemen, contohnya pada pemberlakuan Undang-Undang Minyak dan Gas serta Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, yang dipengaruhi oleh kompromi partai politik yang besar yang membidangi lahirnya undang-undang tersebut. Wajah politik hukum di Indonesia pada era reformasi lebih banyak terjebak oligarki politik yang menyebabkan angka korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara telah melibatkan banyak anggota parlemen. Angka persepsi korupsi di Indonesia menduduki peringkat 6 dunia menurut laporan Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Indonesia sebagai negara terkorup dari total 133 negara, dan Parlemen Indonesia menduduki indeks prestasi peringkat atas sebagai lembaga terkorup. Wajah politik hukum Indonesia pada era reformasi yang terjebak oligarki politik berdampak secara implikatif kepada pengelolaan negara yang tidak lagi berbasis kesejahteraan rakyat. Parlemen sejatinya tidak lagi mendedikasikan diri kepada kepentingan kedaulatan rakyat, tetapi bekerja atas nama korporatokrasi kedaulatan. Artinya kedaulatan rakyat sudah berganti dengan kedaulatan atas nama perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar. Politik hukum ini menyebabkan sulitnya rakyat mendapat keadilan yang dapat memberikan jaminan kemanfaatan hukum serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisa dan komentar dari kelompok kami. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang dilantik pada tanggal 10 Oktober tahun 2004, berpasangan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada tahun 2019, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian terpilih kembali berpasangan dengan Wakil Presiden Budiono. Kabinet yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono adalah kabinet bersatu dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Selanjutnya,
SBY beberapa kali melakukan perombakan pada kabinetnya, yaitu diantaranya pada tanggal 5 Desember 2005 dan pada tanggal 7 Mei tahun 2007, dengan pertimbangan bahwa kinerja kabinet yang dinilai masih kurang bekerja dengan maksimal sehingga reformasi birokrasi pun diperlukan. Kemudian, perubahan politik yang besar pada masa SBY tahun 2004 sampai 2009 yaitu menyangkut partai politik. Sistem kepartaian pada era Susilo Bambang Yudhoyono berubah, yaitu partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung. Selanjutnya, pada masa pemerintahan SBY, terbit beberapa peraturan perundang-undangan yang menuai pro kontra. Sebagai contoh, terbitnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang mana atas undang-undang tersebut diajukan uji material dan adanya putusan MK nomor 136/PUU angka Romawi 7/2009 yang kemudian menyatakan Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan kurang memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Terkait adanya pasal-pasal diskriminatif yang termuat dalam undang-undang tersebut, diantaranya mengenai adanya pembedaan kelas sosial. Kemudian, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masalah lain yang cukup disoroti yaitu mengenai penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan sikap bahwa akan memberikan perhatian yang ekstra dalam penanganan kasus korupsi, bahwa memasukkan unsur penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis melalui penguatan institusi Kejaksaan Agung dan Polri dan penyelesaian kasus-kasus korupsi serta melanjutkan reformasi birokrasi. Wujud nyata usaha Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, yang mana di dalamnya Presiden Indonesia memerintahkan seluruh menteri di setiap departemen, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan pemimpin lembaga negara lainnya serta para gubernur, bupati, dan wali kota agar mengambil langkah-langkah yang perlu lingkungannya masing-masing untuk mencegah dan memberantas perbuatan tercela itu. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan SBY masih dianggap kurang berjalan dengan baik karena banyaknya intrik dan lobi-lobi politik yang menyebabkan pemerintahan SBY seperti berjalan di tempat untuk masalah penegakan hukum di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat banyak kasus korupsi yang hanya diselesaikan dalam tahap indikasi, belum kepada tahap realisasi. Sebagai contoh kasus korupsi Bank Senturi di mana DPR membuat panitia hak angket Senturi atau lebih dikenal Pansus Senturi pada tanggal 4 Desember 2009 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono, yang kemudian Pansus dibubarkan pada tanggal 24 Februari 2010 dengan pandangan akhir masing-masing fraksi partai politik di DPR, dan di antara partai-partai tersebut hanya Partai Demokrat dan Partai PKB yang menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penyelamatan Bank Senturi tersebut, yang pada akhirnya rekomendasi yang diterbitkan adalah untuk kasus tersebut diteruskan, namun pada saat itu penyelesaian kasus di Bank Senturi sangat lamban dan tidak terdapat kejelasan. Selanjutnya, pada era pemerintahan SBY, peraturan hukum yang menjadi payung pemberantasan korupsi sudah memadai, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, adanya lembaga khusus yang diberi otoritas dalam penanganan korupsi baik secara umum maupun secara khusus, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Tas Tipikor, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki perhatian terhadap upaya pemberantasan korupsi. Namun nyatanya tidak berjalan optimal, diantaranya dikarenakan adanya kendala-kendala politik yang mana kepentingan-kepentingan politik serta tekanan politik seringkali membuat independensi lembaga-lembaga tersebut terganggu, sehingga pada pemerintahan SBY, pemberantasan tindak pidana korupsi gagal menyentuh pejabat berkuasa dan hanya menyentuh pejabat menengah ke bawah. Selanjutnya, tanggapan dan komentar politik hukum era reformasi dalam jeratan oligarki politik. Sebelum memberikan komentar terhadap politik hukum era reformasi dalam jeratan oligarki politik, terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan oligarki. International Encyclopedia of Social Science
mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil. Apabila ditelaah lebih jauh mengenai awal mula pemilihan presiden berdasarkan konstitusi, pengaturan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 6A sebagai berikut. Ayat 1 yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Pada pelaksanaan pemilihan presiden putaran pertama, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla diusung oleh koalisi Partai Demokrat, PBB, dan PKP Indonesia. Pada putaran kedua, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla mendapat tambahan dukungan dari PKS dan dukungan dari individu, para tokoh PAN, dan PKB. Hal ini tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu dengan kemenangannya menjadi presiden dan wakil presiden harus mematuhi kontrak politik yang sebelumnya telah disetujui dengan partai yang mengusung atau mendukungnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan pembagian jatah kekuasaan terhadap partai politik tersebut. Hal ini dapat dijalankan oleh presiden karena merupakan hak prerogatif presiden dalam membentuk kabinet dengan mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri sebagaimana diatur dalam pasal 17 bab 5 tentang Kementerian Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana partai politik dapat memberikan pendapat dan saran kepada presiden sebagai bahan pertimbangan pembentukan kabinet. Kebijakan yang diambil oleh presiden memang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ataupun tekanan dari partai politik yang ada di DPR maupun DPRD. Kebijakan politik yang diambil oleh presiden harus senantiasa bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan dari koalisi politik partai. Dan berdasarkan amandemen Undang-Undang tahun 1945 yang mewajibkan adanya uji kelayakan dan kepatutan pada pemilihan Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, pimpinan KPK yang dilakukan oleh DPR. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kuatnya politik parlemen, sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang tepat bagi kepala negara untuk membentuk suatu koalisi politik yang kuat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa oligarki politik merupakan salah satu variabel yang penting dan mempengaruhi karakteristik politik hukum di Indonesia. Politik hukum yang ditampilkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono syarat dengan nuansa oligarki politik. Politik oligarki pada era reformasi di Indonesia berakar pada kekuatan material, yang mana dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan konsekuensi adanya politik yang berbiaya tinggi, sehingga politisi yang akan turut serta dalam pemilu membutuhkan dukungan dana besar. Hal ini tentunya berdampak pada kebijakan yang diambil oleh presiden, yang mana kebijakan yang diambil tidak lagi berdasarkan kepentingan maupun kesejahteraan rakyat semata, melainkan pemilik kepentingan dan pemilik modal. Dalam hal ini menyebabkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono banyak orang kaya yang semakin kaya dan yang miskin tidak mendapatkan peningkatan kesejahteraan maupun hidup yang layak. Namun, dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, selain terdapat kelemahan, juga terdapat kelebihan. Di antaranya, kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengalami perkembangan yang baik, ditandai dengan kondisi perekonomian Indonesia yang mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.